Jenazah korban ledakan amunisi tiba di Manado. Rampungkan berkas perkara, Hein Arina kembali diperiksa penyidik. Berwisata alam sambil menjajal puncak Gunung Soputan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Kamis 15 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, jenazah Pratu Aprio Setiawan, anggota TNI yang menjadi korban dalam pemusnahan amunisi di Garut, tiba di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, menggunakan pesawat Citylink pada Rabu pagi. Korban disambut sejumlah anggota TNI Kodam 13 Merdeka dengan ucapan penyambutan. Jenazah anggota TNI Pratu Aprio diterima dengan upacara penyebutan yang dipimpin langsung Komandan Kodim 1309 Manado, Kolonel Artileri Pertahanan Udara, Yosip Brosti Dadi, di bagian kargo Bandara Samratulangi Manado. Usai upacara penyambutan, jenazah kemudian diberangkatkan menuju kampung halaman di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Pulau Mongondo. Rencananya almarhum Pratu Aprio akan dimakamkan pada Kamis besok 15 Mei 2025. Yang pertama saya sampaikan, kami di sini seluruh anggota TNI menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya rekan kami Pratu Aprio Setiawan. Hari ini jenazah tiba lewat menggunakan pesawat Citylink setelah kita sambut dan kita berangkatkan menuju ke kampung halamannya di Desa Molia Utara, Kabupaten Bolang Mongondo. Persiapan sudah disiapkan oleh Kodim Bolang Mongondo. Di sana sudah siap tim penyambutan di sana untuk dimakamkan secara militer. Di mata keluarga, Pratu Aprio merupakan sosok yang dikenal ramah dengan keluarga. Kejadian naas di lokasi peledakan amunisi di Garut membuat keluarga nyaris tak percaya mendengar kalau salah satu anggota keluarganya menjadi korban. Yo, sangat mengenal karena itu keponakan saya, memang saya sangat mengenal sosok pribadinya. Dia memang ya orangnya itu apa ya, kalau dalam keluarga juga kepribadiannya itu kalau dengan saudara-saudara ya sangat dekat sekali, ya sangat dekat sekali dengan keluarga dia. Yang jelas kami sangat terpukul sekali ya, karena kan begitu cepat. Karena pada hari apa itu, kalau tidak salah kan dia masih sempat siaran langsung toh waktu itu. Kemudian dapat info, tiba-tiba katanya itu sudah tidak ada. Jadi kami sangat terpukul, maksudnya ya secepat itulah. Menurut keluarga, sebelum kejadian Pratu Aprio sempat mengunggah postingan terkait pertemuan dengan sang pacar yang berada di Kalimantan Timur. Pratu Aprio diketahui sudah berencana melangsungkan pernikahan dengan sang pacar dalam waktu dekat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, suasana haru dan duka mendalam menyelimuti rumah duka yang beralamatkan di Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, ketika jenazah Pratu Aprio tiba. Iring-iringan jenazah Pratu Aprio disambut jajaran Kodim 1303 Bolaang Mongondo. Tangis dan duka keluarga tak terbendung ketika jenazah Pratu Aprio tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Bolang Mongondo. Sejumlah keluarga dan kerabat berkumpul pada upacara penyambutan yang dilakukan secara militer oleh personil Kodim 1304 Bolaang Mongondo. Pratu Aprio Setiawan di mata orang tua merupakan anak penurut, bahkan pekerja keras.
Peristiwa naas yang menewaskan Pratu Aprio Setiawan membuat orang tua terpukul. Dan Bapak sih sekitar 10 hari lah terakhir keluar dari Bapak. Waktu itu apa yang disampaikan? Cuma dia tanya, Bapak di mana? Bapak sehat? Adik sehat? Adik masih sekolah sehat-sehat. Sebelumnya ada firasat, Pak? Tidak ada sama sekali, Pak. Bapak menerima kabar duka ini dari mana? Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita tanya sama adik langsung balik ke Kalimantan. Baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Aprio Setiawan. Kalau di mata orang tua, anak itu bagus sekali, Pak. Tidak pernah dia begini-begini, nurut dengan orang tua. Sudah berapa lama bertugas, Pak? Hampir 5 tahun, Pak. Upacara penyerahan jenazah dari pihak TNI kepada keluarga dilakukan secara militer sebagai rasa bela sungkawa dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi almarhum serta pemberian tali asi yang diserahkan langsung oleh Dandim 1303 Bolaang Mongondo Letkol Infantri Fahmi Haris kepada ibu kandung almarhum. Ini tadi almarhum Pratu Aprio Setiawan datang di Manado, dijemput secara militer, lalu diantar ke rumah duka di Dumoga ini. Lalu kita serahkan kepada keluarga untuk pesemayaman di rumah duka. Besok rencana setelah jam 9 kita start, setelah ibadah, baru akan kita laksanakan upacara pemakaman secara militer. Kebetulan keluarga sudah sepakat dimakamkan di TPU atau pemakaman umum di Desa Mupuya. Rencana keluarga jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dimakamkan pada Kamis pagi pukul 9 WITA yang dilakukan secara militer di tempat pemakaman umum dekat rumah orang tuanya di Desa Mupuya Utara sebagai bentuk penghormatan terakhir. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, 2 rumah semi permanen di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, ludes dilalap si jago merah pada Rabu siang. Cuaca yang terik dan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan melahap 2 rumah yang berada di Kelurahan Kolongan, Kota Tomohon ini. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat ia tengah memasak di dapur. Tiba-tiba tabung gas yang digunakannya meledak, kemudian api dari ledakan tersebut cepat membesar. Kronologisnya tadi pas kompornya habis, pas orang memasak. Nah, setelah itu kan kita jalan ambil gas yang baru, tabung gas. Mau ganti, setelah sudah ganti, mau kasih nyala begini langsung dan terbakar. Nah, setelah itu sudah, soalnya kan mau menghina nggak bisa. Soalnya kita pas tadi kita ada mau apa dari dengan selimut kasih basah, kita suka kasih tampung dulu begini nggak bisa. Dan memang kita melihat dulu. Nah, sehingga memang nggak bisa teratasi. Terjadi kebakaran yang ada di Kelurahan Kota Tomohon, Kecamatan Tengah ini diduga terjadi oleh karena tabung gas baru diduga, dan api bisa diterapkan oleh karena bantuan dari Pertamina 2 unit mobil kebakaran, dan dari Damkar Kota Tomohon ada sekitar 3 unit untuk pemadam kebakaran yang diturunkan dalam rangka memadamkan api ini, sehingga api tidak merembet ke pemukiman yang lain. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, menindaklanjuti keluhan warga soal limbah yang berbau busuk, pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa Selatan turun melakukan inspeksi mendadak. Sidak dilakukan di salah satu perusahaan tepung kelapa di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan turun langsung ke lokasi untuk memastikan guna kebenaran adanya limbah pabrik yang dilaporkan masyarakat. Hasil peninjauan yang dilakukan ditemukan adanya limbah pabrik yang dibuang ke sungai, diduga tanpa sterilisasi dari pihak pabrik. Air limbah yang dibuang berbusa dan mengeluarkan bau busuk menyengat. DPRD merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji sampel guna memastikan limbah yang dibuang tidak membahayakan bagi warga. Hasil pantauan di lapangan seperti yang kita saksikan tadi di pembuangan limbah yang ada di belakang pemukiman masyarakat tadi, kita lihat kan kondisinya ya, pembuangan langsung dari perusahaan, airnya cukup kencang, debitnya besar, dan di situ kita lihat kan ada kayak busa-busa, kapur, dan airnya memang bau. Ya memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bobi Sangkoy, kalau itu pembuangan limbah, khasnya dia airnya memang betul-betul sudah bersih. Itu juga setelah kita tinjau di dalam perusahaan ini ada saluran-saluran pembuangan yang harusnya itu tidak boleh ada. Kalaupun itu ada, itu tertutup dalam pipa. Dinas Lingkungan Hidup setempat mengaku perusahaan tepung kelapa tersebut belum mengantongi persetujuan teknis instalasi pengelolaan air limbah atau Pertek IPAL. Belum ada persetujuan teknis penggunaan mutu air limbah. Jadi tindak lanjutnya dari torang bahwa dorang harus bikin itu dulu karena sesuai dengan ketentuan seperti itu. Walaupun memang sebelumnya dorang punya izin lingkungan, namun walaupun sudah punya izin lingkungan dan karena aturan baru harus ada Pertek. Itu yang belum dorang miliki sampai saat ini. Sebelumnya sejumlah warga di sekitar pabrik telah mengeluhkan dampak limbah pabrik yang cukup mengganggu warga. Warga menilai persoalan ini harus secepatnya dilakukan penanganan serius oleh pemerintah. Warga menyebut sejak keberadaan limbah di sekitar pemukiman sedikitnya telah menimbulkan dampak gangguan kesehatan. Warga menyayangkan hasil peninjauan yang dilakukan DPRD dan dinas terkait sama sekali belum mengambil tindakan tegas kepada pihak perusahaan. Mau bilang Pak pihak perusahaan dia akan tuh limbah ini kasihan. Bau sekali, kong kita orang petampa makan ke rumah dekat DP jarak. Jadi kasihan tiap hari torang ciong-ciong ini bau busuk, so menyengat sekali. So nyenak sedapat orang pe kepala, asam lambung lagi janai. Ini limbah ini so lama dari itu beberapa bulan lalu, so dapat ciong DP uap-uap asam janai pat orang sini bau. Hingga kini pihak perusahaan belum mau memberikan tanggapan soal limbah pabrik. Namun dari keterangan kepada DPRD, salah satu perwakilan perusahaan menyebut bahwa perusahaan sedang dalam tahap uji coba. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Informasi rampungkan berkas perkara Hein Arina kembali diperiksa penyidik. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi, Saudara, untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara ke Sinode Gemim yang merugikan negara miliaran rupiah. Penyidik kembali memeriksa tersangka Hein Arina pada Rabu siang. Rabu pagi hingga siang terpantau Hein Arina, tersangka kasus dana hibah Gemim, dipanggil menghadap penyidik di ruang Subdit Tipikor Polda Sulut. Hein Arina dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan demi melengkapi berkas perkara kasus dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Usai diperiksa beberapa jam lamanya, Hein Arina kemudian kembali digiring ke sel tahanan dengan pengawalan petugas. Dana hibah ya, dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut, ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1, ya, dalam waktu dekat akan ditimpahkan tahap 1. Ya, ini proses terkait dengan masalah Gemim dana hibah, ya. Ya, kita ikuti terkait dengan ada tersangka baru. Kita ikuti prosesnya, ya. Diketahui Polda Sulut hingga saat ini terus mempercepat proses penyelesaian berkas perkara dana hibah agar segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Aldi Pascual, Kompas TV Manado.
Info lainnya, Saudara, Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan tujuan Kamboja. Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado kembali menggagalkan pemberangkatan 3 warga Sulawesi Utara yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Kamboja. Dari keterangan polisi, kedua orang ini rencananya akan dipekerjakan secara ilegal sebagai scammer judi online. Keberhasilan mengungkap kasus TPPO ini merupakan hasil koordinasi pihak terkait, termasuk imigrasi dan pihak bandara. Kalau untuk jenis pekerjaannya, ya mereka tetap seperti biasanya di judi online atau scammer. Hanya saja masalah pengamancaman tadi, interogasi awal dari mereka. Jadi pada awalnya setelah mereka setuju untuk berangkat, kemudian dikirimkan kode booking, tiket dari sana, memang pembeliannya dari sana. Sesaat setelah itu mereka berubah pikiran karena sudah melihat di media sosial segala macam banyak warga kita yang susah untuk pulang, bahkan mungkin ada yang mereka lihat meninggal. Mereka berubah pikiran sampai mengatakan, kan mereka dikumpulkan dalam satu grup WA itu yang mau berangkat, ada nama grupnya. Jadi dia bilang, salah satu bilang, saya tidak jadi berangkat nih dengan alasan segala macam. Nah dari situlah muncul WA pribadi dari sana, dari agennya mengatakan, kamu harus berangkat, kalau tidak berangkat kalian akan kena denda, harus membayar denda kerugian kami 50-60 juta. Usai digagalkan polisi, 3 pemuda mengaku mendapat ancaman dari pihak perusahaannya yang berada di Kamboja. Mereka diancam untuk mengganti rugi 50 hingga 60 juta jika tidak berangkat. Asli orang mana? Manado. Oh, Manado. Kenapa akhirnya memilih untuk ke Kamboja? Karena teriming-iming dengan gaji yang besar, Pak. Teriming-iming gaji besar. Gaji berapa di iming waktu itu? Sama, Pak, seperti teman saya. Berapa? Sama seperti teman saya yang sebutkan tadi. Itu ada lulusan apa? Mahasiswa atau lulusan SMA? SMK, Pak. Pasan ini karena mendua atau ada ancaman dari perusahaan kalau mau nindak pergi mau didenda? Bicara jujur. Ada. Itu perusahaan mengancam bagaimana? Ancam bagaimana? Kalau nak jadi pergi mau denda 5 sampai 60 juta, Pak. Berapa? 5 sampai 60 juta. Aparat keamanan menghimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi aktivitas anak agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sulawesi Utara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala khusus bagi anggota dan PNS Polri di jajaran Polda Sulut. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Polres Minsel. Pemeriksaan kesehatan berkala khusus ini dilaksanakan 1 tahun sekali untuk mendeteksi awal gangguan kesehatan pada anggota Polri. Di tahun 2025 ini, bagi anggota Polres Minsel mendapat jatah sebanyak 80 personel. Kegiatan pemeriksaan pihak Polda Sulut bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni dari Tirta Medical Center Manado. Adapun pemeriksaan mencakup fisik, EKG, treadmill, foto ronsen, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan urin. Bidokes Polda Sulut untuk pelayanan kepada anggota. Tujuan sebenarnya untuk menjaga kesehatan personil Polri itu tetap bugar untuk bisa dalam melaksanakan tugas. Memang jumlah personil yang diperiksa memang tidak secara keseluruhan karena terbatas dengan anggaran. Jadi jumlah personil yang diperiksa itu setiap satker itu kurang lebih hanya 20% dari setiap satker. Nah, kemudian untuk Polres Minahasa Selatan mendapat kuota tahun ini itu 80 personil. Tetapi ternyata yang sampai saat ini yang mendaftar baru sekitar 69 personil. Untuk sisanya mungkin nanti akan diarahkan ke Polda untuk melakukan pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan kesehatan ini, jika ada personil yang mengalami gangguan kesehatan atau terdampak suatu penyakit, maka akan diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut atau ke fasilitas kesehatan terkait. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa Selatan. Informasi berwisata alam sambil menjajal puncak Gunung Soputan akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara petani cabai keriting di Kota Manado, Sulawesi Utara Tengah menikmati harga yang menggembirakan. Memasuki masa panen, harga jual cabai keriting di tingkat petani saat ini yakni Rp60.000 per kilogram. Petani cabai keriting di Kota Manado kini menikmati harga cabai yang mengembirakan. Seiring dengan masih mahalnya penjualan cabai keriting di pasar tradisional di Kota Manado sejak beberapa pekan belakangan. Seperti yang terpantau di areal perkebunan Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken yang dikelola seorang petani bernama Agustio Salindeho. Memasuki masa panen tahap pertama, cabai keriting yang dihasilkan telah ditunggu pembeli yang mematok harga Rp60.000 per kilogramnya. Menurut Agustio, tren kenaikan harga cabai keriting saat ini mulai terdeteksi beberapa pekan belakangan setelah sebelumnya dirinya sempat menjual harga cabai keriting yang hanya dihargai Rp20.000 per kilogramnya. Harga jual cabai keriting yang membaik saat ini berdampak positif terhadap perekonomian keluarga. Kendati Agustio tak menampik, proses menanam cabai keriting seringkali diperhadapkan dengan resiko gagal panen akibat cuaca ataupun serangan hama dan membuat petani merugi. Harga sekarang di cabai di Kota Manado untuk pengambilan sekarang Rp60.000 per kilo untuk cabai keriting. Nah, dari sisi petani harga ini seperti apa? Harga ini cukup keren, ya, luar biasa. Ya, biasanya kalau untuk saya pribadi 30.000 itu sudah lumayan, tetapi kalau sampai 60.000 ini berkat luar biasa untuk kami petani. Ya, harapan kami dari petani, kalaupun kita sekarang dapat harga seperti ini, untuk ke depan harga bisa aman, minimal main 30.000 per kilo, jangan jatuh seperti yang lalu sekitar 8.000, 10.000 itu jadi derita bagi petani. Karena untuk semua perawatan ini ekstra, obat sekarang lagi mahal. Kalau dengan harga begini ini seimbang dengan hasil yang kami peroleh. Adapun hasil panen cabai rawit miliknya didistribusikan ke pasar tradisional Kota Manado dan juga di pelanggan rumah tangga di sekitar tempatnya bermukim. Selain itu terdapat juga permintaan dari pelanggan dari provinsi tetangga yakni Maluku Utara. Jika pasokan cabai mencukupi dan harga cocok, biasanya Agustio melayani penjualan hingga keluar daerah. Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional Kota Manado mulai berangsur turun. Harga cabai yang sebelumnya Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Pantauan Kompas TV di Pasar Politeknik Kota Manado, harga cabai rawit mulai turun dalam seminggu terakhir. Sebelumnya harga cabai rawit di pasar ini sempat mencapai Rp100.000 per kilogram. Kemudian perlahan mulai turun menjadi Rp85.000 dan pada Selasa pagi berada di harga Rp75.000 per kilogramnya. Turunnya harga dikarenakan stok cabai yang masuk dari wilayah Gorontalo mulai normal. Penurunan harga cabai rawit ini berdampak pada omset pedagang karena minat pembeli perlahan mulai naik pula. Turun, Bu? Turun. Dari kapan, Bu? Hari ini. Hari ini. Biasanya harga berapa kemarin, Bu, sebelum turun? Kemarin 85.000 ya. Kalau pembelian bagaimana, Bu? normal. Normal kan? Warga berharap harga bumbu dapur di pasar tetap stabil. Kalau lebih baik lagi lebih turun lagi karena ibu rumah tangga itu susah sekali kalau barang ekonomi begini naik. Jadi pengen lebih turun. Apalagi tomat. Tomat kok ini ada ujang-ujang tapi sampai 22-20. Harapannya
lebih turun lah supaya kami mencukupi kan. Diperkirakan harga cabai akan terus mengalami penurunan dikarenakan daerah penghasil seperti Gorontalo mulai panen raya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berwisata di alam terbuka seringkali menjadi pilihan bagi sebagian kalangan. Salah satu wisata alam yang sesekali perlu dicoba yakni pendakian puncak Gunung Soputan melalui jalur Desa Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara. Gunung Soputan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lokasi pendakian yang cukup diminati para pecinta wisata alam. Untuk bisa mencapai puncak Gunung Soputan dengan ketinggian 1.952 meter dari permukaan laut ini, para pendaki bisa mencoba jalur dari Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara. Jalur pendakian saat di kaki gunung relatif landai, namun tantangan sesungguhnya dimulai selepas kawasan kaki gunung dan tiba di areal tanjakan dengan material pasir, kerikil, dan tumpukan bebatuan. Proses pendakian mencapai puncak Soputan selain membutuhkan kemampuan fisik yang prima, juga dibutuhkan kerja sama tim serta mental yang kuat. Selain itu, pastikan status gunung api aman untuk aktivitas pendakian agar tidak terjadi resiko yang mengancam keselamatan. Tantangan pendakian Gunung Soputan yang berbeda dengan jalur pendakian gunung lainnya membuat gunung ini sering disinggahi pendaki domestik maupun pendaki dari luar Indonesia. Selain saya memang hobi mendaki, saya melihat banyak testimoni mengenai Gunung Soputan Mama ini, bahwa kalau dari orang-orang itu kayak ini jalur yang sangat ekstrim, yang menurut mereka ini jalur terekstrim dari seluruh pegunungan di Sulawesi Utara. Jadi muncullah rasa penasaran dari dalam hati saya, apakah saya bisa menaklukkan gunung ini atau tidak. Dan saya di sini. Pendakian Gunung Soputan melalui jalur Desa Silian pun membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Sebagian warga lokal, terutama para pemuda yang bermukim di sekitar kaki gunung pun menjadi pemandu pendakian dan mendapat manfaat ekonomi dari jasa yang mereka tawarkan ini. Biasa kita paket per orang itu biasa diminta itu sekitaran 20 atau 25 orang. Tergantung itu turis atau lokal. Kalau turis kemungkinan dia sedikit, harganya sedikit tinggi, kemungkinan 50.000 gitu. Yang menarik sini salah satunya treknya yang sangat menantang. Itu banyak sekali yang ingin tertantang untuk naik di Soputan ini. Pendakian Gunung Soputan tak sekedar menawarkan keindahan alam dari atas puncak dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Namun setiap pendaki yang mencapai puncak Soputan mendapat pengalaman sekaligus pembelajaran dari proses pendakian yang tidak mudah ini. Yana Mekesingal, Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toyo pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.